warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dayat dengan NIM 22103112. Di sini saya akan membacakan hasil laporan inovasi perkembangan produk dari Boyanan Bakwan. Kita masuk ke latar belakang, yaitu penjualan secara offline merujuk pada metode penjualan tradisional yang tidak melibatkan platform online atau internet. Hal ini melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pelanggan di tempat fisik seperti toko atau kios. Keuntungan penjualan offline meliputi kemampuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan, memungkinkan mereka untuk melihat dan merasakan dan mencoba produk secara langsung. Interaksi manusia juga memainkan peran penting dalam menjelaskan produk, memberikan pelayanan pelanggan yang lebih personal, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. Toko fisik biasanya terletak di lokasi strategis yang dapat menarik pelanggan potensial yang berada di sekitar area tersebut. Ini juga memungkinkan bisnis untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan memanfaatkan keuntungan kehadiran geografis. Namun, penjualan offline juga memiliki keterbatasan seperti waktu operasional yang terbatas dan keterbatasan geografis. Biaya toko fisik juga bisa lebih daripada bisnis online. Dalam era digital, banyak bisnis yang mengintegrasi strategi online dan offline untuk mencapai lebih banyak pelanggan dan memaksimalkan keuntungan dari kedua metode penjualan ini. Ini bisa melibatkan pembukaan toko online, pemasaran digital, program loyalitas, dan analisis data untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Pada penjualan produk dagangan secara offline atau langsung ke lapangan yang berkembang dengan inovasi tersebut memiliki beberapa faktor masalah, diantaranya yaitu: pertama, pengaruh teknologi terhadap penjualan offline. Yang kedua, keberlanjutan dalam bisnis penjualan offline. Poin yang ketiga, kesiapan bisnis offline menghadapi e-commerce. Poin selanjutnya, pengalaman pelanggan dalam penjualan offline. Dan poin yang terakhir, analitik data dan keputusan stok. Kemudian kita lanjut kepada tujuan. Tujuan menjual produk dengan inovasi terkini adalah untuk meningkatkan daya saing di pasar. Dengan memperkenalkan inovasi terkini, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah meningkatkan pangsa pasar. Inovasi dapat membantu meningkatkan pangsa pasar perusahaan dengan menarik segmen konsumen baru atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang sudah ada dengan lebih baik. Inovasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi sehingga mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Selain itu, peningkatan kualitas produk merupakan tujuan penting. Inovasi dapat digunakan
yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra merek dan kepuasan pelanggan. Selain itu, produk inovatif juga dapat digunakan untuk berekspansi ke pasar baru yang belum pernah dijelajah sebelumnya. Dengan produk eksklusif dan terdiferensi, berlanjutan dan ramah lingkungan juga menjadi tujuan penting dalam inovasi produk. Inovasi yang berfokus pada keberlanjutan dan keramahan lingkungan dapat membantu bisnis memenuhi permintaan konsumen dan peraturan lingkungan yang semakin ketat. Meningkatkan pengalaman pelanggan adalah tujuan lainnya. Inovasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih baik, termasuk solusi purna jual dan dukungan pelanggan yang unggul. Hal ini pada gilirannya dapat membantu membangun loyalitas pelanggan karena konsumen cenderung lebih loyal terhadap merek yang secara konsisten memberikan produk yang memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, inovasi produk membantu perusahaan mengatasi perubahan perilaku konsumen, terutama yang diakibatkan oleh pelanggan teknologi, tren sosial, dan faktor ekonomi yang menyebabkannya. Dan yang terakhir, tujuan utama suatu bisnis adalah meningkatkan keuntungan inovasi yang dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau keduanya. Ini adalah inti dari mengapa perusahaan berinvestasi dalam inovasi produk untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan. Kita masuk ke dalam topik pembahasan. Yang pertama yaitu profil toko. Pada jenis penjualan gorengan berupa bakwan, yaitu saya memilih yang pertama yaitu bakwan bihun, yang kedua bakwan udang, yang ketiga bakwan jagung. Untuk bahan-bahan dari masing-masing gorengan tersebut, yaitu pertama untuk bakwan bihun yaitu 1 batang wortel, 1 bungkus kecil bihun, rendam air dingin dan tiriskan. Kemudian 1 sendok udang ebi. Ini tergantung pilihan. Kemudian 100 gram tepung terigu. Kemudian setengah sendok garam. Kemudian 4 sendok teh merica bubuk. Kemudian 1 batang daun bawang, iris hingga halus. Kemudian 150 ml air. Ini bentuk dari bakwan bihun yang telah saya bicarakan tadi. Ini bisa membuat pelanggan tertarik dan ingin membelinya. Kemudian yaitu kita masuk ke bakwan udang. Untuk bahan-bahannya yaitu udang ukuran sedang atau 150 kg, tepung terigu 200 gram, tepung beras 100 gram, telur 1 butir, daun seledri 1 batang, lalu iris hingga halus. Kemudian yang terakhir air 150 ml. Ini gambar dari bakwan udang yang saya bicarakan tadi. Tampilannya sungguh menggugah selera. Kemudian kita masuk kepada bakwan jagung, yaitu untuk
bahan-bahan pembuatannya yaitu jagung manis 3 buah, tepung bakwan 75 gram, telur 1 butir, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, cabai rawit sesuai selera, cabai besar 1 buah, garam secukupnya, gula juga secukupnya, daun bawang juga secukupnya, daun sop juga secukupnya, dan akhir yaitu minyak goreng juga secukupnya. Ini adalah gambaran dari bakwan jagung. Untuk lokasi berjualan, tempat yang cocok untuk berjualan gorengan biasanya adalah tempat yang banyak dilalui pejalan kaki, seperti pinggir jalan, jualan gorengan di pinggir jalan atau di trotoar yang banyak di pejalan kaki biasanya merupakan lokasi yang baik. Pastikan untuk mengikuti peraturan setempat dan mengikuti izin dan mengajukan izin jika perlu. Kemudian di dekat sekolah atau di dekat kampus, tempat di dekat sekolah atau dekat kampus bisa menjadi lokasi yang baik, terutama jika Anda berjualan gorengan saat jam istirahat atau sebelum sekolah, maka orang-orang tersebut akan mengincar gorengan tersebut. Kemudian pasar tradisional. Pasar tradisional seringkali ramai dikunjungi orang, terutama pada pagi hari saat orang berbelanja. Anda bisa menyewa lapak tempat di pasar atau berjualan di sekitar area pasar. Kemudian di acara festival atau acara lokal. Menghadiri festival, pasar atau acara lokal dapat menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan penjualan makanan gorengan Anda. Orang sering mencari makanan cepat saji di acara-acara seperti ini. Kemudian kawasan wisata. Jika Anda di dekat kawasan wisata, berjualan gorengan di sekitar tempat wisata bisa mendatangkan keuntungan, terutama saat musim liburan. Maka orang-orang akan berdatangan untuk membeli dagangan Anda. Sudah menjadi kos ya. Kemudian di area perkantoran. Di dekat area perkantoran atau pusat perbelanjaan juga terdapat tempat-tempat yang menjual gorengan yang enak, terutama saat jam istirahat atau saat orang tidak ada di kantor. Kemudian terminal area kereta api atau bus. Angkutan umum seringkali banyak yang menunggu, sehingga ini merupakan peluang untuk penjualan gorengan. Saat mereka menunggu, mereka akan membeli dagangan Anda. Ini adalah tempat-tempat yang telah saya survei. Di dekat area kampus. Di tempat ini seringkali orang membeli gorengan-gorengan. Gambar lokasi di atas ialah lokasi yang cocok dan strategis untuk menjual gorengan dan makanan lainnya. Lokasinya sering dilewati pengunjung dan ramai lalu lalang. Di sana adalah lokasi yang berdekatan dengan kampus. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan agar sebuah produk yang kita jual itu diminati orang lain dan membuat orang tertarik akan membeli produk kita tersebut.
Harus ada perubahan inovasi dan rasa yang membuat orang ketagihan untuk membeli sebuah produk tersebut secara berulang-ulang, sehingga sampai mengajak teman dari konsumen tersebut untuk membeli produk tersebut. Maka dari itu diperlukannya sebuah perubahan inovasi yang membuat konsumen tertarik membeli produk tersebut, dan juga bagaimana cara kita untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita. Dan untuk disarankan untuk membuat inovasi tersebut, membuatnya semenarik mungkin, dan juga memerlukan tempat yang strategis yang banyak orang lewat. Untuk harga juga jangan dinaikkan dari harga sebelum produk yang dijual tersebut agar konsumen tidak mengeluh akan mahalnya harga produk yang mau dibeli. Akan tetapi jika sudah lama berdiri usaha tersebut dan ramai konsumen atau sudah terkenal, tidak apa-apa untuk menaikkan harga dengan catatan ukuran dari produk tersebut bertambah sedikit. Mungkin sekian hasil dari presentasi saya. Salah terjaga, saya mohon maaf. Saya